Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang manajemen operasi. Nah, pengertian manajemen operasi. Manajemen operasional adalah seperangkat kegiatan yang menciptakan nilai produk ataupun jasa yang dihasilkan melalui proses transformasi dari input, keluaran output, Heiser dan render pada tahun 2014. Menurut Russell dan Taylor pada tahun 2011 menyatakan manajemen mendidik, mendesain, mengoperasi, dan memperbaiki sistem produksi, yaitu sistem yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dengan memperbesar nilai tambah. Nah, adapun dengan fungsi-fungsi operasional, kegiatan dalam meliputi nomor mengorganisasikan pekerja, memilih proses penulisan, tata letak, mendesain pekerjaan, mengukur kinerja, mengendalikan kualitas, penjadwalan kerja, pengelolaan persediaan, dan perencanaan produksi. Baik manajer operasional pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa memiliki kegiatan yang sama. Manajer operasional berkaitan dengan orang, teknologi, dan batas waktu. Manajer tersebut membutuhkan keahlian teknikal, konseptual, dan perilaku yang baik. Manajemen operasional berkedudukan sama dengan keuangan, yaitu menurut Anne Mary Jemen sumber daya manusia. Dan selanjutnya produk dan jasa. Proses manufaktur menghasilkan proses yang tampak tangible produk, sedangkan proses jasa layanan menghasilkan produk yang tampak intangible produk. Perbedaan antara produk dan jasa yaitu sulit disusun karena pembelian produk berhasil terkait dengan layanan dan pembeli jasa atau layanan pasti dengan produk seperti restoran Richmond dan Richmond tahun 2008. Sejarah singkat manajemen operasional. Menurut Heiser dan Render pada tahun 2008, sejarah manajemen operasional terbagi menjadi 3 fokus, yaitu biaya fokus, cost fokus, dan fokus kebiasaan, fokus pada kualitas, dan fokus kebiasaan. Sejarah manajemen operasional yang lebih terfokus pada tahun 1910 dengan munculnya prinsip-prinsip manajemen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Saudara Aprilianto Catur Pamungkas. Yang keenam, tren dalam manajemen operasional. Manajemen operasional beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan menggairahkan. Lingkungan tersebut merupakan berbagai kekuatan yang menantang, dari globalisasi, transfer ide ataupun produk berbagai kecepatan teknologi. Strategi operasional. Pengertian operasional yaitu strategi merupakan suatu langkah untuk menyusun rencana kegiatan yang dilakukan secara sengaja yang dapat menciptakan dan menyusun keunggulan bersaing. Strategi dapat menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, strategi sebagai rencana, yaitu strategi yang didesain sebelum tindakan dilakukan untuk mencapai sasaran tertentu. Hal ini merupakan cara yang dilakukan para eksekutif untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Yang kedua, strategi sebagai cara, yaitu cara yang dilakukan untuk melawan pesaing atau oposannya. Yang ketiga, strategi sebagai model, yaitu perilaku yaitu yang konsisten dalam seperangkat kegiatan. Bentuk-bentuk strategi memberikan deskripsi strategi yang lebih komprehensif. Yang pertama, sasaran atau tujuan strategis. Sasaran berasal dari strategi dan target khusus untuk usaha organisasi. Yang kedua, taktik. Taktik merupakan tindakan atau kegiatan berdasarkan rencana dengan rentang waktu yang lebih pendek daripada strategi. Yang ketiga, kebijakan. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai batasan dalam organisasi yang beroperasi melaksanakan bisnis dan menyelesaikan konflik antara berbagai ketidaksepakatan yang terjadi. Strategi dan kegiatan operasional. Kegiatan manajemen operasional yang efektif
harus dimulai dari penyusunan misi yang diturunkan oleh misi organisasi. MITE disebut sebagai pedoman ke arah mana organisasi akan dibawa di masa mendatang. Titik misi tersebut akan terlaksana dengan perumusan strategi, yaitu bagaimana misi tersebut akan tercapai. Titik merupakan tujuan atau dasar pemikiran mengenai keberadaan organisasi. Misi suatu organisasi menunjukkan kontribusi apa yang diberikan organisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, strategi merupakan rencana kegiatan organisasi untuk mencapai misinya. Penyusunan strategi operasional. Strategi operasional merupakan suatu strategi pada level fungsional. Itu fungsi operasional yang mengantarkan ke surga atau didorong untuk pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional. Mencapai keunggulan bersaing melalui strategi operasional. Ketiga, strategi yaitu biaya rendah, lebih baik atau berbeda, dan cepat tanggap, memberi kesempatan kepada manajer operasional untuk mencapai keunggulan bersaing. Strategi operasional berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan perencanaan yang luas. Untuk sumber daya perusahaan dalam mendukung strategi bersaing jangka panjang, strategi operasional perusahaan merupakan strategi yang secara komprehensif terintegrasi dengan strategi perusahaan. Pengembangan implementasi strategi operasional. Pandangan pertama adalah pandangan mengenai sumber daya atau resource view. Pandangan kedua adalah analisis rantai nilai, value chain analysis. Menurut Porter, penyusunan strategi harus mencakup penilaian 5 kekuatan: pembeli, pemasok, pendatang baru, substitusi, dan pesaing, serta hubungan antar kekuatan tersebut. Dalam lingkungan yang bersaing, manajer perusahaan operasional membutuhkan pemahaman bahwa perusahaan dapat beroperasi dalam sistem yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, baik faktor politik, budaya, maupun hukum dan peraturan. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh dalam mengembangkan dan merumuskan strategi. Secara khusus, dalam mengembangkan strategi, organisasi memperhatikan kekuatan dan kelemahannya, termasuk kompetensi dan sumber daya yang dimiliki serta kesempatan dan ancaman industri tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.